Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Fatur Roman dengan nomor NIM 12 19 21 53 dari kelas 12 3B.21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi cogniting. Langsung saja kita masuk ke materinya. Notif Framework atau CMS pada umumnya website dibuat menggunakan 3 metode, apakah Notif, Framework, ataupun CMS Content Management System. Notif di sini artinya suatu website yang dibuat dari nol hingga menjadi website atau aplikasi yang siap pakai. Biasanya para web developer menggunakan metode Notif ini jikalau ingin membuat fungsi-fungsi khusus pada website yang ingin dibuat. Berikut ini ada beberapa contoh CMS yang populer di dunia, antara lain 1. WordPress, 2. Drupal, 3. Joomla, 4. PresentaShop, 5. OpenCart, dan sebagainya. Namun penggunaan CMS tidaklah tepat jika kita ingin membuat aplikasi berbasis website. Contohnya, jika kita ingin membuat sistem informasi perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman PHP di mana di dalamnya ada sistem peminjaman dan pengembalian, maka penggunaan framework akan lebih tepat karena dapat mengatasi sistem tersebut. Beberapa framework PHP di bawah ini mungkin bisa jadi referensi di antaranya. 1. Cognitor, 2. Laravel, 3. Yi, dan sebagainya. Model View Controller atau MFC Cognitor menjadi salah satu framework yang cukup banyak digunakan web developer di dunia untuk membangun sebuah aplikasi berbasis website. Cognitor menggunakan metode MFC atau model View Controller. Apa itu MFC? MFC merupakan sebuah konsep untuk membagi komponen utama menjadi 3 bagian. Apa saja? 1. Model. Bagian yang berhubungan dengan database. Contohnya jika kita mengambil data dari database ataupun menginput data ke database, semua perintah disimpan dalam bentuk model. Yang kedua, view. Bagian yang nantinya akan tampil di browser. Semuanya yang berhubungan dengan tampilan website ada di bagian view ini. Dan kemudian yang ketiga, controller. Bagian penghubung antara model dan view. Alurnya controller akan mengambil perintah dari model atau dalam hal ini ambil data di database lalu meneruskannya ke view. Secara default, Cognitor sudah dilengkapi dengan panduan atau user underscore guide, namun dalam versi bahasa Inggris. Biar tidak penasaran, kita bisa cek langsung di browser dengan menggunakan alamat localhost /folderrich/user underscore guide. Dalam hal ini, karena kita sudah membuat folder penyimpanan dengan nama belajar 3B, maka silakan ganti folder C menjadi belajar 3B atau buka alamat localhost /belajar 3B /user underscore guide. Nah, di sini ada beberapa keunggulan framework Cognitor. 1. Dokumentasi yang lengkap. 2. Konfigurasi tidak sulit. Yang ketiga, struktur kode yang bersih atau clean code. Yang keempat, mudah digunakan baik pemula atau advance. Yang kelima, termasuk framework yang baik dalam sisi keamanan. Mengenal controller, root, dan base URL. Di framework Cognitor atau CI, fungsi controller adalah sebagai penghubung antara model dan view. Pembuatan controller di CI terdapat pada folder atau application atau controllers.
Kalian bisa lihat gambarnya sendiri. Jika kita buka folder tersebut, maka akan menjumpai file welcome.php, yaitu file bawaan atau default dari CI. Struktur kontrol di CI terlihat di dalam file welcome.php. Gambar berikutnya, di baris kedua bisa dilihat tanda panah merahnya atau kotakan merahnya. Kode tersebut berguna mencegah user mengakses secara langsung file controller ini. Di baris keempat, nama kelas pada CI harus diawali huruf besar dan harus sama dengan file. Karena nama filenya welcome.php, maka nama kelasnya pun sama. Kelas dan CI pun wajib menggunakan extends CI underscore controller atau bawaan CI. Di baris ke-21 sampai 24, fungsi indeks untuk menjalankan kode yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini terdapat perintah bawaan CI, yaitu this sampai load, yang akan menampilkan view dari file welcome message underscore again. Gambar berikutnya, di dalam CI kita pun bisa menentukan default control atau control mana yang akan dipanggil ketika kita pertama kali buka folder project CI kita. Dalam hal ini adalah folder belajar 3B. Untuk mengatur default control, kita bisa buka file route.php yang ada di dalam folder application atau config. Di dalam file routers.php di baris 52 sampai 54 kita akan menemukan seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri gambarnya. Itu di baris ke 52 pada default controller mengarah ke nama file controller welcome. Artinya ketika kita mengakses localhost atau belajar 3B di browser, maka secara otomatis kita menjalankan kelas welcome yang ada di controller welcome.php, di mana di dalam kelas welcome memanggil view welcome underscore message.php. File ini yang akan tampil di browser. Di baris ke 53, jika URL yang kita tuju tidak ditemukan, maka akan menampilkan halaman tertentu atau 404. Secara default akan kosong, namun bisa kita custom sendiri nantinya. Di baris ke-54, jika kita ingin mengizinkan URL menggunakan simbol, kesimpulannya kita bisa tarik dari kesimpulan di atas ya. Ketika kita membuka browser lalu mengetikkan alamat localhost atau belajar 3B, maka itu sama saja dengan kita membuka alamat http://localhost /belajar 3B index.php/welcome ataupun http://localhost /belajar 3B index.php/welcome/index. Kalian bisa lihat gambar keduanya di layar. Untuk membuktikannya lebih, alangkah baiknya kita mencoba membuat kelas baru dengan nama beranda.php di dalam file controller welcome.php yang terletak pada folder application atau controllers. Kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut. 1. Klik file controller welcome.php. Kemudian yang kedua, tambahkan kode di bawah ini tepat setelah function index. Kalian bisa lihat sendiri kodenya, dipraktekkan dan ditulis sendiri. Pada gambar berikutnya ini yang ketiga, lalu tekan tombol keyboard Ctrl+S untuk menyimpan atau tekan save.
Yang keempat, bukalah di browser dengan mengetikkan alamat http://localhost/belajar3b-index.php-welcome-Belanda. Maka hasilnya akan keluar pada gambar seperti ini, bisa dilihat sendiri. Jadi fungsi atau function di dalam controller CI selain dapat memanggil view juga dapat memanggil data string. Jika dilihat struktur URL-nya menjadi base_URL _class_controller function sama dengan localhost _index.php-welcome_Belanda. base_URL sama dengan localhost atau belajar3b. Welcome sama dengan class controller. Untuk Belanda sama dengan function di dalam class controller. Untuk base URL dapat disetring di file config.php di dalam folder application atau config. Kalian bisa lihat gambarnya sendiri. Untuk base URL diketik lengkap menggunakan http://:// menjadi http://:/localhost_belajar3b-. Pengaturan base URL biasanya dilakukan supaya nanti ketika penulisan kode jadi lebih mudah dan efisien. Tidak perlu memanggil http://localhost_belajar3b, tapi cukup menggunakan perintah base_URL buka tutup. Nah, untuk menghilangkan index.php di URL bawaan Cogniter, URL di Cogniter dapat dibilang terlalu panjang. Maka dari itu, kita dapat memperpendek URL tersebut supaya lebih friendly di search again. Nantinya caranya adalah dengan menghilangkan index.php di struktur URL Cogniter bawaan. Kalian bisa ikuti tutorial berikut ini. 1. Buka file config.php yang ada pada folder application atau config. Yang kedua, cari barisan ini, bisa dilihat sendiri. Lalu yang ketiga, hapus index.php menjadi seperti di bawah ini, bisa dilihat lagi. Yang keempat, simpan file config.php. Yang kelima, buatlah file baru dengan nama .htcs dan simpan tepat pada folder belajar3b. Klik kanan area bebas di folder belajar3b, lalu klik new file. Berikutnya ini ada dua gambar, bisa dilihat. Yang keenam, lalu isikan coding di bawah ini sesuai dengan dokumentasi resmi dari Cogniter http://www.cogniter.com /user_guide _general_urls.html. Nah, di bawahnya bisa dilihat sendiri dan dipraktekkan sendiri juga bisa. Ya, dan yang ketujuh, simpan dan coba akses menggunakan browser untuk dua alat ini. http://localhost_belajar3b-welcome_Belanda atau tanpa index.php. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri dan kalian juga bisa praktekkan sendiri. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, salah pengucapan, atau salah menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.